Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Artanto Wahyono, Dr. Artanto Wahyono, spesialis bedah konsultan onkologi, Chief dan kakak kelas kalian, dan teman-teman residen. Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba mempresentasikan jurnal yang berjudul Faktor Prognostik dan Angka Harapan Hidup Pasien yang Menjalani Intervensi Pembedahan pada Kanker Payudara Metastasis Tulang. Ini merupakan jurnal yang saya ambil dari Journal of Bone Oncology terbitan tahun 2020. Secara epidemiologi, kanker payudara merupakan kanker yang paling umum pada wanita, dan secara global diperkirakan bahwa terdapat 2 juta kasus kanker payudara baru per tahun. Dan di Amerika pada saat ini terdapat 3,5 juta penderita kanker payudara, baik itu yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Dan metastasis adalah penyebab utama kematian yang terkait dengan kanker payudara. Dan metastasis ini diderita oleh 30% pasien kanker payudara. Overall survival 5 years pada keseluruhan pasien dengan penyakit metastasis itu berkisar antara 20 sampai dengan 30%. Dan insidensi metastasis tulang yang dikenal dengan bone metastasis dan selanjutnya disingkat menjadi BOM, yaitu sekitar 65 sampai dengan 80% pasien dengan kanker payudara. Dalam penelitian terbukti bahwa bone targeting agent dalam hal ini adalah jenis bifosfonat dan denosumab terbukti mengurangi angka kejadian bone metastasis dan mengurangi tingkat morbiditas terkait dengan bone metastasis. Dan intervensi pembedahan pada pasien dengan kanker payudara metastasis ini bersifat multifaktorial yang melibatkan ahli onkologi medis maupun ahli onkologi radiasi, dan sering diawali dengan terapi sistemik pada penyakit primer. Pada penelitian ini, tujuannya adalah mengidentifikasi karakteristik klinis, faktor prognostik, dan tingkat kelangsungan hidup kelompok pasien dengan kanker payudara metastasis tulang, dan untuk mengetahui pola klinis penyakit, dan selanjutnya membantu dalam memutuskan secara multidisiplin seputar intervensi pembedahan. Pada penelitian ini, desain penelitiannya yaitu kohort retrospektif yang dilaksanakan terhadap rekam medis dari bulan Agustus 2013 sampai dengan Maret 2020. Dan faktor intrinsik pada penelitian ini yaitu diagnosa-diagnosa yang mencakup, yaitu yang pertama yaitu neoplasma ganas sekunder tulang, yang kedua neoplasma ganas sekunder dengan lokasi yang tidak spesifik, yang ketiga neoplasma ganas sekunder payudara, dan yang terakhir yaitu neoplasma ganas payudara. Dan dari hasil penelitian ini didapatkan 167 pasien yang menjadi sampel dan dilakukan karakteristik secara demografis. Dan selanjutnya, dari total pasien yang diperoleh pada penelitian ini akan diklasifikasikan menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok-kelompok yang menjalani terapi pembedahan dan kelompok-kelompok yang tidak menjalani terapi pembedahan. Dan selanjutnya, kedua kelompok ini akan dinilai dengan masing-masing jenis, yaitu yang pertama de novo bone metastasis dan asinkronus bone metastasis, dan outcome akhirnya akan dinilai apakah pasien masih hidup atau meninggal dunia. Ini juga dilakukan pada kelompok sebelahnya, yaitu kelompok yang non surgery atau tidak menjalani terapi pembedahan. Nah, pada penelitian ini dikenal beberapa terminologi khusus. Yang pertama yaitu overall survival atau disingkat dengan OS. Ini didefinisikan sebagai waktu dari terdiagnosa kanker payudara primer sampai dengan pasien mengalami kematian atau follow-up terakhir. Kemudian ada yang dikenal dengan istilah bone survival atau
disingkat BMS. Definisinya yaitu waktu dari diagnosis bom metastasis sampai kematian atau follow-up terakhir pasien. Kemudian fungsi survival diplot menggunakan grafik Kaplan-Meier. Dan Cox Proportional Hazard Model digunakan untuk menilai hubungan antara masing-masing dari dua survival outcome dan faktor prognostik. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa pasien-pasien yang mengalami meninggal dunia itu lebih dominan daripada yang bertahan hidup, yaitu sebanyak 62,9%. Kemudian terdapat pasien de novo sebanyak 22,2%, dan pasien-pasien dengan metastasis ke berbagai organ ditemukan sebanyak 85,6%. Pasien yang menjalani terapi pembedahan sebanyak 45,5%, dan subtipe patologi yang paling dominan yaitu ductal karsinoma sebanyak 80,2%. Nah, tabel ini merupakan terapi yang diterima oleh pasien berdasarkan status reseptor penyakit primer kanker payudaranya. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa sebagian besar pasien mendapatkan terapi endokrin, kemudian kemoterapi, dan radiasi. Selanjutnya, tabel yang bawah ini merupakan karakteristik pasien bone metastasis. Di sini dapat dilihat bahwa status hormonal yang paling dominan mengakibatkan bone metastasis yaitu ER positif dan HER2 negatif sebanyak 71,3%. Nah, ini merupakan tabel yang memperlihatkan beberapa data. Yang pertama yaitu usia pada saat terdiagnosis kanker payudara primer, yaitu usia ratanya yaitu pada usia 54 tahun dan range usianya 31 sampai dengan 91 tahun. Dan data yang tidak jauh berbeda yaitu usia rata-rata terdiagnosa bone metastasis yaitu pada usia 59 tahun dengan range usianya 31 sampai dengan 93 kasus, 31 sampai dengan 93 tahun maksud saya. Kemudian waktu dari terdiagnosa primer kanker payudara sampai dengan pasien mengalami bone metastasis, di sini termasuk kasus-kasus dengan de novo disease, yaitu dalam rentang usia 0 sampai dengan 35 tahun dan dengan nilai MEAN-nya yaitu 5 tahun. Nah, ini merupakan diagram yang menunjukkan lesi tulang pada pasien yang menjalani operasi dan pada pasien yang tidak menjalani operasi. Pada pasien yang menjalani operasi, lesi tulang yang paling dominan yaitu lesi litik sebanyak 23 kasus, dan pada pasien-pasien yang tidak menjalani operasi, lesi yang paling dominan adalah yang menjalani operasi yaitu lesi campuran, kemudian baru yang selanjutnya yaitu lesi litik sebanyak 23 kasus. Pada non operatif, pada pasien-pasien non operatif, lesi tulang yang paling dominan juga yang jenis campuran, kemudian diikuti dengan lesi litik dan yang terakhir lesi blastik. Dan di sini pasien dengan tipe lesi litik atau mix memiliki tingkat intervensi pembedahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lesi blastik dengan nilai P sama dengan 0,02. Yang selanjutnya ini merupakan diagram yang menunjukkan lokasi bone metastasis pada pasien yang menjalani operasi dengan pasien yang tidak menjalani operasi. Di sini didapatkan yang pada pasien yang menjalani operasi, multiple site merupakan tempat metastasis yang paling dominan dengan yang pertama yaitu
lower extremity 33 kasus, kemudian multiple site 25 kasus, dan secara berturut-turut upper extremity 8 kasus, pelvis 6 kasus, dan spine 3 kasus, dan unknown 1 kasus. Hasil yang tidak jauh berbeda juga didapatkan pada pasien-pasien yang tidak menjalani operasi, yang paling banyak yaitu multiple site, yang kedua yaitu spine dan pelvis, yang ketiga yaitu upper extremity, dan diikuti dengan lower extremity dan tidak diketahui. Nah, pada diagram ini pada hasil penelitian ini bisa pasien dengan bone metastasis di ekstremitas inferior lebih banyak ditata laksana dengan pembedahan dibandingkan dengan pasien bone metastasis di pelvis dengan nilai P sama dengan 0,005 atau tulang belakang dengan nilai P sama dengan 0,001. Nah, ini merupakan kurva Kaplan-Meier. Kurva Kaplan-Meier ini untuk mengestimasi overall survival pada pasien-pasien. Di sini dapat dilihat bahwa nilai median overall survival untuk keseluruhan pasien adalah 121,2 bulan. Sedangkan pada pasien-pasien dengan yang terdiagnosa dengan bone metastasis, nilai median bone metastasis survival untuk keseluruhan pasiennya yaitu 45,9 bulan. Dan dapat dinyatakan bahwa overall survival rate pada pasien dengan bone metastasis ini lebih rendah daripada yang pasien bukan non bone metastasis. Nah, ini juga kurva Kaplan-Meier. Di sini dijelaskan bahwa pasien-pasien dengan de novo overall survival, pasien-pasien de novo dan non de novo atau asinkronus. Di sini dapat dilihat pada kurva yang berwarna merah yaitu yang de novo, dan yang berwarna ungu adalah yang asinkronus. Di sini nilai median overall survivor untuk pasien dengan bone metastasis de novo adalah 58,3 bulan, sedangkan yang asinkronus dengan nilai 139,7 bulan. Dan dapat dinyatakan bahwa pasien-pasien dengan de novo memiliki overall survival yang lebih rendah daripada yang asinkronus. Nah, ini merupakan univariate proportional hazard model. Di sini dapat dilihat bahwa untuk beberapa faktor risiko, yaitu faktor risiko status de novo pasien, kemudian usia pada saat terdeteksi, dan ras itu merupakan faktor risiko yang dominan terhadap overall survival dan memiliki nilai signifikan dengan p-value kurang dari 0,05. Dan untuk bone metastasis survival terdapat dua faktor risiko yang dominan, yaitu pasien-pasien yang menjalani terapi pembedahan dan subtipe histologis dengan nilai p-value juga di bawah nilai p kurang dari 0,05. Nah, dari beberapa faktor risiko yang dominan tersebut, kemudian dianalisis secara multivariat dan ditemukan bahwa status de novo dan usia pada saat terdiagnosis tetap berkaitan erat dengan overall survival. Dan untuk multivariate Cox proportional hazard model, di sini dapat dilihat bahwa pasien-pasien yang menjalani terapi pembedahan dan subtipe histologis berkaitan dengan bone metastasis survival, dan pasien dengan subtipe histologis campuran antara intralobular dan intraduktal karsinoma ini memiliki nilai 3,49 kali lebih mungkin mengalami kematian setelah diagnosis bone metastasis.
Ini merupakan kurva Kaplan-Meier yang memperlihatkan pasien-pasien yang menjalani terapi pembedahan. Untuk yang menjalani pembedahan itu adalah yang kurva berwarna merah, dan pasien-pasien yang tidak menjalani pembedahan itu yang berwarna ungu. Di sini dapat dilihat bahwa secara keseluruhan pada kedua tabel ini, pasien yang mendapatkan terapi pembedahan memiliki overall survival dan bone metastasis survival yang lebih rendah daripada pasien-pasien yang tidak menjalani pembedahan. Nah, ini juga masih memperlihatkan kurva Kaplan-Meier. Ternyata dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa pada overall survival, kelompok yang memiliki angka harapan hidup yang paling buruk itu yaitu yang dengan kurva berwarna ungu, yaitu de novo dengan menjalani pembedahan atau operating. Sedangkan yang memiliki median survival yang terbaik itu adalah yang berwarna coklat, yaitu kelompok non de novo dan tidak menjalani pembedahan. Nah, sedangkan pada survival bone metastasis, di sini angka harapan hidup yang paling buruk itu merupakan grafik yang berwarna merah, yaitu kelompok non de novo dan menjalani pembedahan, sedangkan yang terbaik itu adalah yang de novo dan tidak menjalani pembedahan. Nah, dari hasil penelitian ini didapatkan pasien dengan metastasis de novo yang ditata laksana secara operatif kira-kira 3 kali lebih mungkin meninggal dalam periode penelitian dibandingkan dengan pasien yang tanpa metastasis de novo yang dirawat secara non-operatif dengan nilai P sama dengan 0,0005. Pasien operasi dengan metastasis de novo 2,5 kali lebih mungkin meninggal dalam penelitian periode ini dibandingkan pasien operasi tanpa penyakit de novo dengan nilai P sama dengan 0,01. Pasien dengan metastasis asinkronus yang ditata laksana secara operatif 73% lebih mungkin meninggal dalam masa penelitian daripada mereka yang dirawat secara non-operatif dengan nilai P sama dengan 0,01. Pembahasannya yang pertama yaitu usia pada saat diagnosis adalah faktor prognostik untuk overall survival pasien yang diamati juga pada beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan data yang hampir sama. Kemudian median OS dan BMS pasien dalam penelitian ini yaitu OS 10,1 tahun dan BMS 3,8 tahun. Lebih tinggi dibandingkan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan angka OS 7 sampai dengan 9 tahun dan BMS sebesar 2,7 tahun. Dari hasil di sini terdapat kecenderungan pasien kanker payudara dengan ER positif untuk mengalami metastasis tulang, dan status ER positif berkaitan dengan OS yang lebih lama. Diskordansi reseptor yang umum ditemukan adalah tumor primer ER positif yang berubah menjadi ER negatif pada metastasisnya. Hal ini mungkin disebabkan oleh resistensi terapi endokrin yang didapat. Jumlah kejadian metastasis de novo dan kemungkinan mengalami kematian dalam penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya. Pasien yang mendapatkan terapi penargetan tulang atau targeting terapi itu memiliki 54% lebih kecil kemungkinan mengalami kematian dengan penyebab yang multifaktorial, terlebih dengan penggunaan terapi ini yang seragam pada pasien di institusi peneliti. Pasien yang ditata laksana dengan operasi lebih mungkin memiliki lesi litik atau campuran dibandingkan lesi blastik dan lebih sering terjadi di ekstremitas bawah.
terapi pembedahan tidak berhubungan dengan overall survival atau bone metastasis survival pada pasien dengan bone metastasis de novo. Keputusan untuk melakukan terapi pembedahan sangat individual dan kompleks dan harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti karakteristik lesi, gejala terkait, status performa, serta tujuan terapi pasien. Selanjutnya adalah critical appraisal. Pertanyaan pertama yaitu, did the study address a clearly focused issue? Jawabannya ya, penelitian ini membahas dengan jelas isu yang terfokus, yaitu identifikasi karakteristik klinik, faktor prognostik, dan angka harapan hidup pasien dengan kanker payudara bone metastasis untuk mendapatkan pemahaman terkini mengenai pola klinis penyakit dan membantu keputusan multidisiplin terkait intervensi pembedahan yang dilakukan. Pertanyaan kedua, was the cohort recruit in an acceptable way? Jawabannya ya, sampel dalam penelitian ini diambil dengan cara yang tepat sesuai dengan kriteria kode ICD-10 dan diagnosis kanker payudara bone metastasis. Pada penelitian ini ada 24 pasien yang dieksklusikan dari 191 pasien dengan kanker payudara bone metastasis karena ditemukan keganasan lain yang bersifat konkomitan. Pertanyaan yang ketiga, was the exposure accurately measured to minimize bias? Pada penelitian ini, paparan dinilai dengan akurat untuk meminimalisir bias dengan cara meninjau rekam medis sesuai dengan kode ICD-10 dan tinjauan lebih lanjut oleh ahli onkologi ortopedi untuk mengidentifikasi subjek. Yang keempat, was the outcome accurately measured to minimize bias? Jawabannya ya, pada penelitian ini luaran dinilai secara akurat untuk meminimalisir bias. Have the author identified all important confounding factors? Have they taken account of the confounding factor in the design and or analysis? Jawabannya ya, peneliti mengidentifikasi dan memperhitungkan faktor perancu pada penelitian ini. Analisis multivariabel lebih lanjut dilakukan terhadap faktor-faktor luaran yang signifikan. Pertanyaan yang keenam, was the follow-up of the subject completely enough? Was the follow-up of the subject long enough? Jawabannya ya, penelitian ini menganalisis pasien dari mulai terdiagnosis kanker payudara hingga mengalami metastasis tulang dan melakukan follow-up terakhir atau hingga pasiennya itu meninggal dunia. Durasi follow-up-nya dirasa cukup panjang pada penelitian ini. What are the result of the study? Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pasien de novo metastasis yang menjalani operasi lebih memungkinkan meninggal selama periode penelitian. Pertanyaan ke-8, how precise are the result? Penelitian ini menegaskan bahwa status de novo, usia, status reseptor, dan jenis pengobatan yang dijalani oleh pasien sebagai faktor prognostik signifikan terhadap angka harapan hidup pada pasien kanker payudara metastasis tulang. Tata laksana dengan pembedahan juga menjadi faktor prognostik yang signifikan pada penelitian ini. Pertanyaan ke-9, do you believe the result? Jawabannya ya, penelitian ini dapat dipercaya karena kriteria pengambilan sampelnya cukup jelas, meskipun mungkin terdapat faktor perancus lain yang dinilai dalam penelitian, tetapi secara keseluruhan faktor prediktif sudah dinilai dengan baik dan lengkap. Pertanyaan ke-10, can the result be applied to the local population? Jawabannya, faktor terkait ras dalam penelitian ini mencerminkan demografi lokasi penelitian di Pennsylvania, Amerika Serikat, sehingga mungkin tidak selalu tepat diaplikasikan pada populasi lokal. Namun selain faktor tersebut, faktor prognostik yang dinilai signifikan dalam penelitian bisa saja diaplikasikan pada populasi lokal. Pertanyaan ke-11, do the result of this study fit with the other available evidence?
Ya, hasil informasi demografis pasien dalam penelitian ini serupa dengan hasil penelitian lain yang pernah dilakukan. Namun, angka harapan hidup pada penelitian ini ditemukan lebih baik dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Pertanyaan ke-12, what are the implication of this study for practice? Jawabannya adalah metastasis masih menjadi kausa utama morbiditas dan mortalitas terkait kanker payudara. Karakteristik klinis dan pilihan terapi yang diberikan pada pasien yang berperan sebagai faktor prognostik dapat menjadi pertimbangan dalam memberikan edukasi dan menentukan tujuan terapi pasien. Selain karakteristik lesi, lokasi, ukuran, dan status performa pasien, faktor yang penting dipertimbangkan untuk pemilihan terapi pembedahan adalah luaran atau outcome kelangsungan hidup pada pasien tanpa operasi yang dilaporkan lebih baik dibandingkan pasien yang menjalani operasi. Baik, sekian presentasi dari jurnal reading saya. Mohon asupannya, dokter. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Presentasinya bagus. Ya, silakan mungkin ada pertanyaan, konfirmasi mana yang mau dikonfirmasi atau mau diminta diperjelas atau ada yang ditanyakan, silakan. Selamat malam, dokter. Izin bertanya, dokter. Selamat malam, Victor ya, Dokter Victor ya, silakan. Oke, dokter. Ya, silakan bertanya ke presentan ya. Ya, izin bertanya untuk Dr. Siddiq. Di penelitian tersebut dijelaskan bahwa survival di penelitian tersebut cenderung lebih tinggi dibandingkan studi-studi sebelumnya. Pada pembahasan dari jurnal tersebut, apakah dijelaskan mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa hasil survivalnya bisa lebih baik dibandingkan penelitian sebelumnya? Apakah memang karena perkembangan teknologi atau memang diambil dari center yang lebih baik? Seperti itu, dok. Baik, terima kasih. Mencoba menjawab pertanyaan dari Dr. Victor. Kalau kita merunut kembali ke jurnalnya, itu tidak disebutkan secara jelas kenapa overall survival pada penelitian ini itu lebih baik daripada penelitian-penelitian sebelumnya. Cuman di sini pada bagian teori disebutkan kalau perkembangan teknologi seperti terapi penargetan tulang itu menjadi penyebab kenapa overall survival lebih tinggi pada pasien-pasien pada penelitian. Secara teori organ penargetan tulang itu menjadi memberikan hasil overall survival yang lebih baik. Tapi pada penelitian ini tidak disebutkan dan tidak dinilai kalau terapi penargetan tulang itu tidak dinilai pada penelitian ini. Ya, saya setuju itu ya. Jadi karena ini kan coba lihat masa penelitiannya, artinya pemantauannya sampai tahun berapa? 2000 berapa tadi? Sebentar. Jadi ketika suatu penelitian panjang, ya artinya bukan menelitinya, tapi yang periode yang diamati itu panjang, ya di sini ada faktor-faktor kebaharuan teknologi, terapi, ya kemajuan-kemajuan dalam terapi yang akan mempengaruhi hasil. Ya, jadi memang sebaiknya tidak terlalu panjang, nanti akan ada bias terapi yang kalau tidak dikendalikan akan mengganggu. Jadi misalnya dibandingkan, bisa dibayangkan pasien yang misalnya jaraknya 10 tahun yang lalu dibanding dengan yang sekarang, kalau sudah ada banyak kemajuan dalam terapi, ya tentu yang semakin ke sini biasanya semakin baik terapinya. Gitu ya. Itu dari 2013 sampai 2020 7 tahun ya. 7 tahun. Nanti bandingkan dengan
penelitian-penelitian yang sebelumnya tentu ini di masa yang lebih sekarang lebih di saat dekade terakhir ini hasilnya lebih baik. Gitu ya. Itu Dr. Victor, ada pertanyaan lagi? Terima kasih dokter. Ya. Sudah cukup jelas dokter. Ya, silakan, ada yang lain. Ini sebenarnya jurnalnya bagus ya, bisa banyak untuk belajar ini ya. Coba kita lihat dari depan, dari judulnya. Ini banyak sekali pelajarannya nih di jurnal ini. Ya, jadi siapa yang sudah tahu de novo metastasis sama asinkronus metastasis? Izin dok mencoba menjawab untuk baik, terima kasih dokter. De novo metastasis itu adalah kelompok-kelompok pasien maksudnya yang didefinisikan sebagai waktu yang bersamaan antara pasien terdiagnosis kanker dengan metastasisnya. Misalnya pasien mengalami breast cancer, tapi pada saat bersamaan dia terdiagnosa sebagai sudah mengalami metastasis ke tulang. Kalau yang asinkronus itu terdiagnosis breast cancer dulu, kemudian beberapa saat, kalau tidak salah saya dalam paling kurang itu 6 bulan kemudian, jangka waktu yang paling minimal, dia terdiagnosis metastasisnya dokter. Jadi tidak bersamaan. Mohon asupannya dokter. Ya betul, jadi seperti itu ya. Jadi kalau de novo itu sejak awal dia sudah ketahuan, oh langsung stadium 4 ya, bone metastasis stadium 4 ya. Jadi kalau payudara kan stadium 4-nya macam-macam ya, stadium 4 bone, stadium 4 visceral ya, stadium 4 ke sistema nervusum centrale ya, sistem saraf pusat. Kemudian ada lagi yang ekstra regional ya, jadi di luar regio payudara itu juga sudah stadium 4 ya. Makanya kalau menyebut stadium 4 pada itu harus menyebutkan stadium 4-nya kemana. Gitu ya. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Jadi ini bagus sekali nih ya. Jadi satu, karakter-karakter mana yang akan mempengaruhi overall survival ya, gitu. Ya. Cuma kira-kira bias paling besarnya apa nih pada penelitian ini? Variabel pengganggu apa yang paling besar? Terapi mungkin dokter? Jenis terapinya? Ya, kita kalau mau melihat pengganggu ya, ini tampilkanlah di demografi penelitian, coba tabel pertama biasanya. Kita lihat di demografinya. Demografi. Nah, ini di demografi ini, ya, ini biasanya kita kalau mau membandingkan kedua grup yang mau kita komparasikan, ya, itu kita akan melihat apakah ini berbeda bermakna atau tidak antara kedua kelompok itu. Jadi ini biasanya tabel 1, ya, tabel 1 itu hanya berubah persentase, nah tabel kedua biasanya menguji keseimbangan antar grupnya. Ya. Tabel 2-nya ada, dihitung nggak keseimbangannya. Ini jenis terapinya dokter. Oh, jenis terapinya ya, jadi nggak dihitung keseimbangannya. Ya dokter. Ya, baik. Ya, jadi ini apa namanya? Namanya subtype imunohistokimia ya, subtype imunohistokimia. Ya, baik. Ya, kemudian di sini lanjut berikutnya. Ya, ini ya. Umurnya juga cukup panjang durasinya ya. Nah, coba kita lihat grafik berikutnya. Ya, ini perbandingannya ya, dan diukur perbedaannya bermakna ya. Ini lanjut. Nah, ini mungkin yang akan menjadi bias yang bagi yang mendengarkan itu operasinya
jenis operasinya tidak dihitung ya, tidak disebutkan ya. Izin dokter tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Nah, kenapa? Karena begini ya, mungkin kalau terjadi metastasis, kemudian mungkin tidak membahayakan fungsi yang lain, mungkin kita hanya mendekati dengan menggunakan bone modifier, tidak dioperasi gitu. Di contoh misalnya ya, saya punya pasien, pada follow up ketemu tuh ada gambaran litik sedikit di femur gitu misalnya. Tidak ada fraktur patologis. Ya udah kita terapi aja non pembedahan gitu loh. Ya. Itu. Tapi beda kan kalau misalnya udah fraktur patologis, maka dilakukanlah pembedahan untuk mengembalikan fungsinya gitu. Nah, jadi bisa kebayang ya, bone metastasis yang terjadi fraktur, maka dilakukan pembedahan. Tapi kalau ada bone metastasis yang tidak mengancam, kita tidak melakukan pembedahan. Seperti itu. Nah, disinilah kemungkinan terjadi biasnya. Ya, kemungkinan terjadi biasnya di situ. Ya. Makanya muncul tadi coba kesimpulannya. Ya. Kesimpulannya itu adalah yang tidak menjalani pembedahan tulang kan berarti ya outcome-nya lebih baik kan? Iya dok. Ya karena apa? Mungkin tidak separah yang menjalani pembedahan pada tulang. Itu. Ya. Nah, disinilah sebetulnya kehati-hatian ya, kehati-hatian dan kecermatan dalam menyajikan data. Tadi kalau kita melakukan critical appraisal ya, coba dilihat ke belakang lagi. Ini salah satu pitfall-nya di situ tadi karena bone metastasis yang seperti apa itu yang menjalani pembedahan ya. Mesti yang sudah sampai ke fraktur. Sebentar, slide sebelumnya. Oke, slide sebelumnya ini dipilih critical appraisal jenis apa? Ini izin dokter yang dari Oxford, dok. Ya kan macam-macam ya. Jadi kita harus lihat dulu penelitiannya ini apa ya. Penelitiannya misalnya RCT ya, kita ikuti RCT. Iya. Oh, penelitiannya tentang systematic review, maka kita pakai yang systematic review. Ya, gitu. Jadi harus menyesuaikan. Ini yang apa yang diambil? Yang cohort, dokter. Ya, cohort. Oke, baik. Jadi cohort beda ya dengan RCT ya. Beda, dok. Nah, ini yang mau dipotret sih jelas sebetulnya. Ya. Cuma yang saya khawatir itu bias di satu tadi. Bias untuk yang menjalani operasi itu ketika ditarik kesimpulan membuat outcome yang lebih jelek. Kan coba lihat yang terakhir konsekuensi ya. Ya ini berhati-hati menarik kesimpulan. Kalau kita tidak mencermati situasinya, kan kita bisa jadi menarik kesimpulan, oh yang menjalani pembedahan survival-nya lebih jelek gitu. Ya. Iya. Terus orang akan berpikir, oh kalau begitu bone metas jangan dioperasi. Gitu. Nah itu kan kelanjutan logikanya begitu. Nah, ini bisa menimbulkan salah pengertian seperti itu. Ya. Terus bagaimana sebetulnya kalau kita mau menyempitkan populasinya? Ya populasinya mungkin yang bone metastasinya yang satu tipe, ya misalnya yang tidak menimbulkan fraktur sendiri dikumpulkan, ya nanti baru dilihat survivalnya, gitu. Jadi gitu, ya. Jadi pembedahan di sini adalah sebagai akibat, bukan sebagai variabel, istilahnya variabel bebas, gitu. Yaitu kehati-hatian di sini. Kehati-hatian dalam menarik kesimpulan, terutama konsekuensinya. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke ya. Nah, satu lagi pertanyaan nih. Ini grafiknya menggunakan Kaplan-Meier produk limit Kaplan-Meier estimate ya. Iya, dokter. Ya. Nah, apa kelebihannya? Ini produk limit Kaplan-Meier survival estimate.
yang kita biasa lakukan di sini ya, di lingkungan kita biasanya bukan menggunakan estimate, tapi menggunakan Kaplan-Meier survival analysis. Sudah dapat belum bedanya? Sudah pernah lihat kan? Ya, silakan. Belum ya, nanti dicari ya. Dicari ya. Itu adalah, memang ini lebih kompleks penghitungannya yang survival estimate ini dibandingkan dengan survival analysis. Kalau survival analysis kita melihat pola penurunan dari masing-masing grup. Ya, kalau ini ada beberapa hitungan pembagi-pembagi. Jadi di sini ada gambaran range-nya, bloknya. Makanya gambarnya bukan murni garis, tapi ada range-nya. Ya. Oke, baik. Kemudian saya ingin tunjukkan satu lagi ya. Mungkin yang tadi yang ada hazard ratio-nya. Ada yang ada hazard ratio. Tabel yang ada hazard ratio ini menarik ya. Saya hazard ratio. Ini ya. Oke, baik. Mana yang ada hazard ratio-nya tadi? Ini yang ini, Dok. Setelahnya. Yang ada confidence interval. Nah, ini benar. Nah, ini kita lihat ya. Ada sebuah kecenderungan. Jadi ini p-value-nya ya. Kalau p-value-nya bermakna ya. Itu ini yang cerita ke saya Dr. Sopiudin ya, bikin buku itu loh, statistika ya. Statistik. Ya. Jadi hazard ratio-nya kalau ini bermakna umumnya hazard ratio-nya itu akan bisa diterima. Apa itu syaratnya hazard ratio diterima? Lebih besar daripada 1, Dok. Bukan lebih besar daripada 1, tidak melintasi 1. Ya. Jadi tidak ada angka 1-nya. Karena apa? 1 itu sama. Ya. Ya, itu untuk kasus perbedaan kemaknaan klinis adalah 1 angka kuncinya. Nanti beda lagi kalau hazard ratio untuk membandingkan 2 rata. Ya. Angkanya bukan 1, tapi 0. Gitu ya. Nah, di sini kita lihat misalnya yang pertama ya, received surgery. Itu kan 0,03 tuh ya. P-nya sangat kuat itu. Di sini kita lihat hazard ratio-nya 1,9. Dan di sini tidak melewati angka 1. Ya. Confidence intervalnya nggak melewati angka 1. Kita cari coba yang nggak bermakna nih. Yang 0,23 tuh. Ya, ini kan tidak bermakna secara statistik. Ya. Nah, coba lihat tuh. Ya. Confidence intervalnya berapa? 0,76 sampai 3,2. Apa artinya? Kan dia melintasi angka 1. Ya. Nah, jadi ini juga bedanya tidak bermakna. Ya. Jadi beliau menyimpulkan bahwa ada hubungan. Misalnya kalau ininya hazard ratio-nya diterima, ininya juga akan bermakna. P-nya seperti itu. Ya. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih, pertanyaan penting. Ini kan hazard ratio macam-macam, Dok. Ada yang 0,3, ada yang 0,4, ada yang 1,9, dan ada yang 3,5. Gitu. Itu seberapa sih yang akan kita terima sebagai rasio yang bermakna? Siapa yang berbeda? Ya, silakan. Harus dilihat juga dari nilai p-value-nya, Dokter. Bukan, ya. Hazard ratio atau rasio apapun itu adalah kemaknaan klinis ya. Nah, kemaknaan klinis itu dilakukan judgment ya oleh peneliti berdasarkan referensi berapa selisih yang mau dianggap bermakna. Ya, katakanlah oh ini kasusnya hanya butuh selisih 0,2. Maka 1,2 pun sudah bermakna gitu loh ya. Tapi kalau misalnya ini harus 2 kali lipat baru saya anggap bermakna dari kasusnya, dari jurnal-jurnal sebelumnya, maka ditentukan hazard ratio 2 baru saya anggap bermakna ya. Itu seperti itu. Jadi hazard ratio ini ada faktor subjektivitas peneliti ya.
walaupun harus punya landasan untuk menentukan ya berapa yang akan diterima. Ya, misalnya bermaknanya setengah kalinya, nggak apa-apa. Ya, kalau setengah berarti kita terima misalnya. Gitu. Tapi kalau 0,7 berarti nggak saya terima. Itu kalau ke bawah ya. Kalau ke atas tadi sekian kalinya. Jadi selisih 1,1 pun kalau berdasarkan reference itu yang bermakna, itu bermakna secara klinis. Jadi yang p-value itu kita menyebutnya bermakna secara statistik, sedangkan di sini adalah bermakna secara klinis. Apakah mungkin secara statistik tidak bermakna, secara klinis bermakna? Ya, bisa saja. Kalau tadi selisihnya sedikit ya. Misalnya ini confidence intervalnya tidak melewati 1. Di sini hazard ratio-nya hanya 1,1. Maka di sini bisa saja p-value-nya tidak bermakna secara statistik. Tapi kalau di awal ditetapkan, oh ini klinis bermakna walaupun bedanya sedikit. Ya, terutama pada kajian obat-obat baru ya begitu ya. Kan kita belum tentu tahu maksimal optimal dosisnya berapa itu. Selisih sedikit lebih baik itu sudah bisa bermakna secara klinis. Walaupun secara statistik belum bermakna. Ya, itu sedikit pelajaran tentang kajian statistik seperti itu. Ya, saya kira demikian. Mungkin ada lagi pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada, terima kasih, Dr. Sidik. Terima kasih, Dokter. Ya, nanti tolong dikirimkan ya PowerPoint-nya, naskahnya, ya. Terus nanti lapor ke Mbak Desi ya. Oke. Ya, saya kira demikian. Kita tutup ya pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dokter. Untuk menutup Zoom pada malam